Halo Sobat Cuan, selamat datang kembali di Financial Fun Channel, tempat belajar keuangan dengan cara yang asik, ringan, tapi tetap bikin cuan. Sobat Cuan, pernah kepikiran nggak? Lebih penting kerja keras atau kerja cerdas biar cuan kita makin lancar? Banyak orang bilang kerja keras itu kunci sukses. Tapi ada juga yang bilang kerja cerdas lebih penting. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas biar Sobat Cuan bisa ambil manfaat dari keduanya. Coba bayangkan, ada seorang karyawan kantoran yang kerja keras banget. Setiap hari berangkat pagi, pulang malam, bahkan sering lembur sampai larut. Gajinya memang masuk tiap bulan. Tapi sayangnya, sebagian besar habis untuk kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup. Akhirnya, meski kerja keras, tabungan tetap tipis. Pernah nggak Sobat Cuan merasa relate sama cerita ini? Sekarang, bandingkan dengan karyawan lain yang sama-sama kerja keras, tapi dia kerja cerdas. Setiap kali gajian, dia langsung sisihkan 20% untuk ditabung dan 10% untuk investasi. Sisanya baru dipakai buat kebutuhan. Hasilnya, lama-lama aset dia berkembang, tabungannya bertambah, dan kalau ada kebutuhan mendadak, dia nggak panik. Nah, disinilah bedanya kerja keras dengan kerja cerdas. Sobat Cuan, kerja keras itu penting banget. Tanpa kerja keras, kita nggak akan punya penghasilan yang bisa diputar. Tapi, kerja keras itu ada batasnya. Tenaga manusia terbatas, waktu kita juga terbatas. Kita nggak bisa kerja 24 jam non-stop. Kalau hanya mengandalkan kerja keras, lama-lama badan capek, kesehatan drop, dan cuan pun bisa bocor. Di sisi lain, kerja cerdas adalah bagaimana kita menggunakan strategi, sistem, dan teknologi untuk memaksimalkan hasil. Misalnya, pedagang warung kelontong. Kalau hanya kerja keras, dia buka toko dari pagi sampai malam, tapi kalau tidak mencatat keuangan, bisa rugi tanpa sadar. Tapi, kalau dia kerja cerdas, misalnya mulai mencatat barang yang laku, menata stok dengan rapi, bahkan jualan lewat aplikasi online, penghasilannya bisa naik berkali-kali lipat. Jadi, bukan cuma lama waktunya yang diperpanjang, tapi cara kerjanya juga harus ditingkatkan. Contoh lain, seorang ibu rumah tangga yang buka warung kecil di depan rumah. Awalnya, semua barang dicampur tanpa hitungan yang jelas. Kadang, ada barang yang nggak laku, tapi tetap dibeli terus. Setelah belajar kerja cerdas, ibu ini mulai fokus jual barang yang paling sering dibeli tetangga, bikin promo di tanggal cantik, dan mencatat semua transaksi. Hasilnya, warung kecil bisa kasih cuan lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Padahal jam bukanya tetap sama. Sobat Cuan, kalau kita bicara soal kerja keras, manfaatnya jelas. Kita dapat uang tunai langsung. Tapi kalau kita hanya kerja keras tanpa kerja cerdas, uang itu cepat habis. Kerja cerdas mengajarkan kita supaya uang bekerja juga untuk kita. Seperti saat kita investasi. Saat kita tidur, uang tetap berputar dan menghasilkan. Itulah yang disebut cuan tanpa harus selalu keluar tenaga ekstra. Bayangkan, ada seorang pedagang di pasar tradisional. Kalau hanya kerja keras, dia berangkat dari subuh, kerja sampai sore, angkat-angkat barang, melayani pembeli satu persatu. Capek memang, hasilnya ada, tapi terbatas. Sekarang coba lihat pedagang lain yang kerja cerdas. Dia atur waktunya untuk fokus jualan di jam ramai, misalnya pagi dan sore. Sambil jualan, dia juga mulai promosi lewat media sosial, sehingga pembeli bisa pesan bahkan sebelum datang ke pasar. Tidak hanya itu, sebagian keuntungan ia sisihkan untuk ditabung, dan sebagian lagi dipakai untuk belajar skill baru. Misalnya, cara mengembangkan usaha atau mengatur keuangan. Hasilnya, dagangan tetap laku, waktunya lebih efisien, dan pelan-pelan dia bisa kembangkan usahanya. Suatu saat,
Bukan tidak mungkin dia punya kios lebih besar, bahkan punya cabang lain. Itulah bedanya kerja keras dan kerja cerdas. Keduanya penting, tapi kalau dipadukan, hasilnya bisa jauh lebih maksimal. Kesimpulannya adalah, kerja keras itu pondasi, sedangkan kerja cerdas itu strategi. Tanpa pondasi, strategi nggak ada gunanya. Tanpa strategi, pondasi nggak akan berkembang. Kita perlu gabungan keduanya untuk mencapai keuangan yang sehat. Jadi, bagaimana caranya? Pertama, tetaplah kerja keras sesuai kemampuan, karena itu sumber penghasilan utama. Kedua, gunakan kerja cerdas untuk mengelola hasil keras tadi. Sisihkan untuk tabungan, investasi, atau bahkan usaha sampingan. Dengan begitu, tenaga dan waktu yang kita keluarkan tidak sia-sia, karena hasilnya bisa bertumbuh. Ingat, Sobat Cuan, sobat uang itu seperti benih. Kalau hanya dipegang terus, lama-lama habis. Tapi kalau ditanam di tanah yang subur, dia bisa tumbuh jadi pohon besar dengan banyak buah. Nah, kerja cerdas itu ibarat memilih tanah yang tepat untuk menanam benih tadi. Selain itu, kerja cerdas juga berarti berani memanfaatkan teknologi. Zaman sekarang, banyak sekali aplikasi keuangan, marketplace, sampai platform belajar online yang bisa bantu kita kelola waktu dan uang dengan lebih efisien. Kalau dulu, orang harus catat manual di buku. Sekarang, cukup buka aplikasi di HP, semua pemasukan dan pengeluaran bisa tercatat rapi. Dengan begitu, kita nggak cuma kerja keras, tapi juga punya data jelas untuk bikin keputusan yang lebih bijak. Kerja cerdas juga bisa berarti jejaring atau networking. Misalnya, pedagang atau pekerja lepas yang aktif membangun relasi bisa dapat peluang usaha atau proyek baru tanpa harus banting tulang sendiri. Jadi, bukan hanya tentang seberapa kuat kita kerja, tapi juga seberapa pintar kita membuka peluang dari orang-orang di sekitar kita. Ingat Sobat Cuan, terkadang satu koneksi bisa lebih berharga daripada berhari-hari kerja keras sendirian. Sekarang aku mau tanya ke Sobat Cuan, menurut kamu dalam kehidupan sehari-hari, kamu lebih sering kerja keras atau kerja cerdas? Atau justru sudah gabungan keduanya? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat Sobat Cuan lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan tips-tips keuangan seru lainnya. Sampai dijumpa di video selanjutnya dan semoga cuanmu semakin lancar. Bye Sobat Cuan.